Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lutfi Indra Pratisto dengan NIM L2002-2019 dan pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sebuah materi tentang perkembangan ipteks dan Islam. Yang pertama, mari kita mulai dengan pengertian teknologi menurut KBBI. Definisi teknologi menurut KBBI yang pertama ialah ilmu pengetahuan tentang cara membuat barang-barang yang berguna bagi manusia dengan menggunakan benda-benda atau tenaga alam yang ditemukan melalui penelitian ilmiah. Dan definisi yang kedua adalah kumpulan alat, mesin, peralatan, dan prosedur yang digunakan untuk mencapai tujuan tertentu. Jadi, teknologi dalam konteks KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia mencakup ilmu pengetahuan tentang pembuatan barang dan penerapan alat serta prosedur untuk mencapai tujuan tertentu. Apa hubungan antara teknologi dan agama? Hubungan teknologi dan agama dapat mencakup berbagai aspek, termasuk etika, moral, cara penyampaian, dan sebagainya. Berikut adalah beberapa contohnya. Yang pertama, hubungan etika dan moral. Contoh penggunaan teknologi dalam konteks keagamaan, yakni penerapan teknologi dalam kehidupan sehari-hari, termasuk dalam praktik keagamaan, dapat menimbulkan pertanyaan etika. Contohnya, bagaimana etika penggunaan teknologi dalam kegiatan keagamaan? Apakah penggunaan teknologi tersebut sesuai dengan nilai dan norma moral yang diajarkan dalam agama tersebut? Dan yang kedua, hubungan penyampaian ajaran agama melalui media online. Digitalisasi teks keagamaan, yakni teknologi, memungkinkan digitalisasi teks-teks keagamaan yang memudahkan akses dan distribusi informasi agama melalui berbagai platform online. Hal ini dapat membantu penyebaran ajaran agama secara lebih luas dan efisien. Lalu, apa hubungan antara teknologi dengan Islam? Dalam konteks Islam, hubungan antara teknologi dan agama juga melibatkan pertimbangan etika, moral, dan implementasi ajaran agama melalui media online dan sebagainya. Berikut beberapa contohnya. Yang pertama, etika penggunaan teknologi dalam Islam. Dalam pertimbangan hukum Islam, untuk penggunaan teknologi, umat Islam perlu mempertimbangkan ketentuan hukum Islam atau syariah. Misalnya, bagaimana penggunaan teknologi dapat mematuhi prinsip-prinsip halal dan haram yang sesuai dengan ajaran Islam. Yang kedua, pertimbangan keamanan dan privasi dalam konteks ini. Ada dua kasus dalam pertimbangan keamanan dan privasi dalam konteks Islam. Kasus yang pertama untuk perlindungan data pribadi. Dalam penggunaan teknologi, perlindungan data pribadi dan privasi menjadi pertimbangan yang sangat penting. Kita sebagai muslim diharapkan untuk mematuhi nilai-nilai privasi dan keamanan dalam penggunaan teknologi. Misal kita tidak mendoxing atau menyebarkan informasi pribadi dari seseorang di internet. Dan yang kedua, kasus kedua yakni etika penggunaan dalam media sosial. Islam mengajarkan etika dan akhlak dalam setiap aspek kehidupan, termasuk dalam penggunaan media digital. Misalnya, bagaimana cara berkomunikasi secara etis, menghindari fitnah, dan menjaga kesopanan dalam interaksi online. Lalu, bagaimana caranya kita sebagai seorang muslim untuk memanfaatkan perkembangan teknologi untuk menambah dan menguatkan iman yang kita miliki? Yang pertama, kita dapat melihat dan mendengarkan kajian-kajian online dari YouTube, dari media sosial, dan sebagainya. Kita juga bisa melihat quotes-quotes hadis. Misal, sekarang banyak di media sosial yang menge-share tentang hadis, arti, dan bagaimana cara menerapkannya. Yang kedua, cara memanfaatkan perkembangan teknologi dalam menguatkan iman kita, yakni dengan menggunakan
perkembangan teknologi tersebut untuk membuktikan firman-firman Allah Subhanahu wa taala dan sabda dari Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Sebagai contoh, dalam Al-Qur'an pernah disebutkan api dalam air dan dua laut yang saling bertemu tapi tidak menyatu. Nah, dengan perkembangan teknologi, kita dapat menyelam ke dalam laut dan melihat adanya gunung api yang mengeluarkan lahar di dalam air laut, sehingga itu dapat menguatkan iman kita, karena Allah sudah menyebutkannya dalam Al-Quran 1400 tahun yang lalu. Dan untuk kedua laut juga demikian. Lalu untuk yang sabda Rasul, ada jika minuman dimasuki oleh lalat, maka celupkan lalatnya lalu buang, karena lalat dalam satu sayapnya memiliki bakteri dan satu memiliki penawarnya. Dan itu juga sudah dibuktikan dengan mikroskop. Dengan mikroskop kita bisa melihat di kedua sayap lalat tersebut, yang satu memiliki bakteri yang bisa membuat kita sakit, dan yang satunya itu memiliki penawarnya. Penutup, teknologi telah memberikan dampak yang signifikan terhadap kehidupan sehari-hari dan juga terhadap pengalaman keagamaan umat muslim. Dengan adanya aplikasi Islami, platform media sosial yang positif, dan sumber daya pendidikan online, umat muslim dapat memanfaatkan teknologi untuk mendalami dan memperkuat pemahaman keagamaan mereka. Ini mencakup akses lebih mudah ke Al-Quran, kajian agama, dan penafsiran ulama, sekaligus memungkinkan pembentukan komunitas online yang mendukung pertumbuhan spiritual. Dan selain itu, penggunaan teknologi suara seperti adzan, rekaman kajian agama, dan platform video telah mempermudah penyebaran dakwah dan memberikan akses lebih luas terhadap ajaran agama Islam. Namun, perlu diingat bahwa teknologi juga menghadirkan tantangan etika dan moral. Dengan kemudahan akses informasi, umat muslim perlu dengan bijak menggunakan teknologi, seperti memilih sumber yang dapat dipercaya dan dapat dipertanggungjawabkan, lalu tidak memfitnah dan menghibah orang-orang di sosial media atau di internet dan sebagainya. Mungkin itu saja dari saya. Bila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.